Shalom teman-teman, kembali lagi di 365 hari kabar baik. Hari ini kita mau dengarkan bacaan dari Injil Lukas. Inilah Injil suci menurut Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Lukas 12, 13-21. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apa yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, hari ini Injilnya cukup panjang, menarik. Poin pertama yang saya pelajari, kita bahas 2 poin aja. Yang pertama, mengenai kita harus waspada. Ada kata-kata yang paling penting, sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Jadi Tuhan Yesus di sini bukan seseorang yang anti kaya raya ya, maksudnya dia benci dengan orang kaya, bukan gitu. Tapi hati-hati, maksudnya artinya gini, dengan apa kita mempergunakan kekayaan. Dan kekayaan ini juga bukan ngomongin cuma harta, karena ada 6 jenis harta di dunia, yaitu pertama harta jiwani, harta hubungan, harta keluarga, ya kan, harta kesehatan, harta fisik, harta memang harta benda, dan kemudian ada harta jenis yang lain, banyak, ada 6 teman-teman ya. So teman-teman pun juga mesti mikir, berarti kita sendiri, Anda dan saya juga berpikir bahwa walaupun kita berlimpah harta tertentu, hidup kita tidak tergantung dari harta itu. Tapi dari bagaimana kita mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mungkin ada orang yang diberikan oleh Tuhan itu memang harta secara uang, berlimpah. Tapi ada juga orang yang diberikan harta yang berlimpah itu relasinya, hubungannya, pertemanannya sangat baik. Ada orang yang mungkin diberikan harta jiwa nih, dia sangat bijak, sangat pandai, sangat oke gitu ya. Nah itu bisa juga teman-teman. Tapi bagaimana kita mengelola menggunakan harta tadi. Nah komitmennya kalau untuk saya pribadi, ya saya berkomitmen mengevaluasi apa yang saya miliki saat ini itu saya pakai buat apa. Apakah melulu untuk kepentingan saya atau untuk orang lain. Lalu juga itu komitmen dan poin yang pertama. Yang kedua adalah kemelekatan. Jadi tidak hanya how to manage, untuk apa, untuk siapa, tapi lebih ke arah kemelekatan kita terhadap harta itu. Karena semakin ada firman Tuhan yang bilang gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah berarti kalau kita semakin melekat pada benda itu, kita hanya fokusnya ke benda itu dan ke diri kita sendiri. Gimana caranya kita menyenangkan diri kita aja. Nah ini sesuatu yang Tuhan pasti tidak senang, karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kasih. Dia ingin kita tuh menggunakan apa yang udah Dia berikan ke kita untuk tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. So komitmennya adalah teman-teman, hidup kita cuma sementara. Ya, mungkin ada yang 78, 80, kemudian kalau di luar itu mungkin bonus ya, gratis ya. Tapi selama kita hidup di dunia, kita hidup untuk diri kita sendiri, atau kita melekat pada sesuatu atau seseorang atau sebuah bentuk, atau kita benar-benar tidak melekat dan kita hidup untuk orang lain, gak hanya diri kita sendiri. So komitmennya untuk poin yang kedua tentang kemelekatan ini, saya mau evaluasi teman-teman. Ini untuk diri saya sendiri ya komitmennya. Di hal apa saya melekat? Jangan-jangan kebiasaan-kebiasaan yang baik atau yang buruk. Karena kalau segala sesuatu, kalau kita terlalu melekat di situ, itu bisa jadi sesuatu yang buruk. Nah itu teman-teman, komitmen saya 2 itu. Pertama, saya mau
manage well apa yang Tuhan udah percayakan. Yang kedua adalah saya mau evaluasi, saya melekat sama apa saja atau siapa saja. Jangan-jangan saya melekat dengan pelayanan saya, tapi pelayanan ini sehingga jadi berhala, jangan sampai. Atau pekerjaan saya, atau hobi saya, atau apapun itu teman-teman. Jadi kita belajar dua hal itu hari ini. Gimana dengan komitmennya teman-teman? Itu aja untuk hari ini. Kita ketemu lagi di 365 hari kabar baik besok hari. See you teman-teman, Tuhan memberkati.